seorang anak berusia 11 tahun yang bercerita tentang hidupnya. Dia tinggal sendirian di hutan yang tergores dengan baik. Dia tinggal di sebuah rumah di hutan dengan sekitar 1000 slime. Ryoma menjelaskan bahwa slime berevolusi secara berbeda tergantung pada apa yang dia berikan kepada mereka. Misalnya, ada slime yang lengket, yang berwarna hijau yang mengeluarkan semacam cairan yang dapat digunakan untuk membuat benang, yang berguna untuk berburu. Lalu ada slime asam yang dapat melelehkan benda keras seperti tulang. Slime beracun muncul ketika slime memakan gulma beracun dan bertahan hidup. Jika mereka sangat kuat dan berkembang biak dengan sangat cepat, slime pembersih memakan tanah dan membuat semuanya bersih. Sedangkan slime pemulung adalah yang menjijikkan yang memakan sampah dan kotoran untuk membuat pupuk. Meskipun Ryoma terkadang bertemu dengan goblin dan pencuri di hutan, dia tetap menganggap hidupnya cukup santai. Suatu hari, saat berjalan melalui hutan, dia melihat sekelompok ksatria yang mencoba membantu teman mereka yang terluka. Unta penyihir itu kehabisan sihir dan tidak bisa menyembuhkan orang itu, jadi mereka berpikir untuk membawanya ke kota saat Ryoma muncul. Salah satu ksatria langsung menghunus pedang padanya. Dasar brengsek. Ryoma tidak pandai berbicara dengan orang karena dia sendirian. Jadi dia terdengar seperti manusia gua. Dia berhasil memberitahu mereka bahwa dia punya ramuan yang bisa membantu. Camille memeriksanya, melihat itu asli, dan memberikannya kepada pria yang terluka, Hyujas, yang meminumnya. Ryoma kemudian menyarankan agar mereka membawa Hyujas ke rumahnya agar dia bisa beristirahat. Para ksatria setuju, tetapi mulai bertanya-tanya apa yang dilakukan anak seusianya sendirian di hutan. Saat itulah mereka bertemu segerombolan slime, dan para ksatria panik, menghunus pedang mereka. Ryoma menghentikan mereka dan menjelaskan bahwa slime itu adalah temannya. Para ksatria meminta maaf atas kebingungan itu karena mereka tidak tahu bahwa slime itu adalah monster peliharaannya. Setelah semuanya beres, mereka mengikuti Ryoma ke tempatnya. Ketika mereka sampai di sisi gunung, Ryoma menggunakan sihir penghalang untuk menunjukkan jalan menuju rumahnya. Di dalam, para ksatria menyadari bahwa semuanya sudah diatur hanya untuk satu orang dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar tinggal sendirian. Ryoma keluar dengan lebih banyak ramuan dan memberitahu mereka bahwa mereka dapat mengambil sebanyak yang mereka butuhkan karena dia dapat dengan mudah membuat lebih banyak. Para prajurit benar-benar terkejut ketika Ryoma menyajikan air dengan es batu di dalamnya. Seperti apa? Kemudian mereka akhirnya sampai pada perkenalan dan pemimpin kelompok memberitahu Ryoma bahwa namanya adalah Riba J. Ternyata pria itu seorang adipati dan menjalankan wilayah adipati J. Ryoma seperti Hoa dan menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa hormat. Kru lainnya mengikuti jejaknya dan memperkenalkan diri. Kita sudah tahu Camille dan Hyujas, tetapi ada juga Zev yang merupakan pengintai mereka, dan Jill, pria yang menghunus pedang pada Ryoma sebelumnya. Jill meminta maaf, tetapi Ryoma bersikap santai tentang hal itu dan tidak tersinggung. Reinhardt menjelaskan bahwa mereka diserang oleh bandit di hutan. Setelah menghabisi para bandit, mereka bertemu beruang dan Hyujas terluka. Mereka sedang dalam perjalanan ke kota untuk mengobatinya ketika mereka bertemu Ryoma. Reinhardt penasaran dan bertanya kepada Ryoma tentang latar belakangnya. Ryoma mengatakan kakek neneknya, yang merupakan mantan petualang, meninggal 3 tahun lalu. Mereka menyuruhnya pindah ke desa lain, tetapi Ryoma tampaknya bukan tipe orang yang mudah bergaul dengan orang lain. Camille mengeluarkan bola kristal yang seharusnya menunjukkan ras, usia, dan keterampilan Ryoma. Mereka semua seperti, tidak mungkin bocah kecil ini bertahan hidup sendirian selama 3 tahun. Ketika Ryoma menyentuh bola, terlihat bahwa dia sebenarnya baru berusia 11 tahun. Dia keluar sebentar, dan saat itulah Camille memberitahu Reinhardt tentang keterampilan gila yang dimiliki Ryoma dengan ketangguhan mental yang dimiliki anak ini. Mereka semua bertanya-tanya apa yang telah dia lalui untuk bisa sejauh ini. Reinhardt merasa tidak enak hati meninggalkan Ryoma sendirian di hutan. Jadi dia memutuskan untuk membicarakannya dengan ayahnya dan kembali lagi nanti. Keesokan harinya, Hyujas sudah sembuh total, dan saatnya bagi para petualang untuk berangkat. Sebelum mereka pergi, Ryoma memberi Hyujas ramuan berbau busuk lainnya untuk diminum agar dia bisa pulih sepenuhnya. Hyujas menyuruh Ryoma mampir ke kota Gano jika dia membutuhkan sesuatu. Kemudian kelompok itu berangkat. Setelah mereka pergi, Ryoma memberikan informasi yang mengejutkan. Semua yang dia ceritakan tentang kakek neneknya, semuanya bohong belaka. Orang pertama yang memperkenalkan dirinya dari kelompok pendatang baru adalah ayah Reinhardt. Reinbach J. Setelahnya, istri Reinhardt, Elise J. memperkenalkan dirinya. Lalu ada putri Reinhardt, Elleria, yang dia panggil sebagai putrinya. Mereka semua muncul untuk berterima kasih kepada Ryoma karena telah membantu Reinhardt saat dia membutuhkannya. Reinhardt terkejut melihat slime Ryoma telah berlipat ganda sejak terakhir kali dia berkunjung. Elleria penasaran bagaimana Ryoma bisa memelihara begitu banyak slime di rumahnya, jadi dia menunjukkannya padanya. Ternyata dia bisa menggabungkan mereka menjadi satu slime raksasa. Sekelompok 100 slime dapat bergabung menjadi satu gumpalan besar, dan mereka juga dapat menyusut menjadi sanak kecil. Elise terkejut bahwa Ryoma berhasil menjinakkan monster sebesar itu, sesuatu yang menjadi tantangan nyata bagi para penjinak monster lainnya. Ryoma menjelaskan bahwa dia menjinakkan mereka satu persatu dan kemudian menggabungkannya setelah itu. Metode ini tampaknya memecahkan banyak masalah yang dihadapi para penjinak lainnya. Elise segera menyarankan agar Ryoma yang aneh itu mendaftar ke persekutuan penjinak. Kelompok itu menuju ke rumah Ryoma untuk mengobrol dan Reinhardt memberinya jam mewah sebagai hadiah terima kasih. Mereka memperhatikan Ryoma tidak memiliki jam di rumahnya, jadi mereka membawakannya satu. Namun, ada alasan lain mereka datang berkunjung. Elleria ingin belajar cara menjinakkan
menggunakan slime seperti Ryoma. Namun, mereka tidak melihat satupun slime dalam perjalanan ke tempatnya. Ryoma mengeluarkan peta dan menunjukkan di mana mereka bisa menemukan slime. Eliaria menjadi bersemangat dan bertanya kepada Ryoma tentang slime yang tidak biasa yang dimilikinya. Ternyata yang dibicarakannya adalah slime pemulung dan slime pembersih. Ryoma menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan slime ini, membuat semua orang terkesima. Dia bahkan mendemonstrasikan kemampuan slime pembersih dengan menyuruhnya membersihkan kain cawat kotor yang didapatnya dari goblin yang dikalahkannya. Kain cawat itu kotor, tetapi slime itu memakan semua kotoran seolah-olah itu bukan masalah besar. Pada dasarnya, itu seperti mesin cuci hidup yang hanya memakan kotoran kecuali disuruh memakan sesuatu yang lain, seperti daging. Setelah mendengar semua ini, dia memutuskan bahwa slime pertama yang ingin dijinakkannya adalah slime pembersih karena dia sangat terkesan. Ryoma mengatakan sulit menjelaskan kepada seorang gadis cara mendapatkan slime pembersih. Jadi, dia memberitahu para pria sebagai gantinya. Ketika mereka mendengar penjelasannya, mereka menyadari bahwa itu agak aneh. Tetapi Hyujas, sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, langsung mendatangi para gadis dan memberitahu mereka bahwa mereka perlu mandi dan menggunakan kotoran tubuh mereka sebagai umpan untuk menarik slime yang lebih bersih. Dengan pendekatan yang sangat langsung, wajahnya yang jelek itu ditampar beberapa kali. Pada dasarnya, slime yang lebih bersih tertarik pada benda-benda yang berkeringat. Eliaria berpikir untuk meminta bantuan salah satu penjaga, tetapi menyadari bahwa dia harus melangkah maju dan menjadi penjinak binatang buas sendiri. Itu mimpinya, jadi dia harus melakukannya sendiri. Tidak lama kemudian, dia melompat ke dalam bak mandi, menggosok tubuhnya hingga bersih, dan mengumpulkan air mandi dalam wadah. Dia membawanya ke tempat di mana slime biasa berkumpul. Tak lama kemudian, dia kembali dengan slime yang lebih bersih dan senyum lebar di wajah mungilnya yang imut. Di adegan berikutnya, Ryoma ingat bagaimana dia menjinakkan slime pertamanya juga. Dia menamakannya dengan nama Tabuchi, salah satu rekan kerjanya yang dulu pekerja keras. Ryoma sedang mengobrol dengan beberapa orang yang rendah hati yang menyarankan agar dia ikut bersama mereka dalam perjalanan. Dia telah tinggal sendirian di hutan selama 3 tahun, dan mereka pikir tidak ada salahnya baginya untuk keluar sebentar. Mereka menuju ke kota bernama Gimel dan berencana untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Ayah Duke meyakinkan Ryoma bahwa dia bisa kembali ke hutan kapanpun dia mau. Ryoma masih merenungkan keputusannya ketika Eliaria menyela untuk mendorongnya pergi tanpa terlalu memikirkannya lagi. Ryoma memutuskan untuk bergabung dengan mereka sehingga dia dapat melihat dunia luar. Mereka menyebutkan bahwa kepala pelayan Cus akan membantunya mengemas barang-barangnya ke dalam kotak barang mereka, tetapi Ryoma mengejutkan mereka dengan mengatakan bahwa dia punya kotak barangnya sendiri. Ini membuat semua orang semakin terkesan. Anak ini terus memamerkan semua jenis sihir keren. Malam itu, Ryoma mengemas semua yang dimilikinya ke dalam kotak barangnya. Keesokan paginya, dia siap untuk beraksi dan melemparkan mantra penghalang lain di rumahnya untuk menyembunyikannya saat dia pergi. Saat tiba waktunya untuk pergi, Sebas mengeluarkan kereta dari kotak barangnya. Bersama keluarga Duke, Ryoma berbicara tentang berbagai jenis sihir yang dapat digunakannya. Ia menyebutkan sihir alkimia, yang membuat semua orang penasaran karena sihir itu langka dan merupakan rahasia yang dijaga ketat akhir-akhir ini. Mendengar semua ini, Ryoma menyadari bahwa ia harus banyak belajar tentang dunia ini, terutama tentang apa yang boleh dibagikan dan apa yang sebaiknya tidak diucapkan. Seiring berjalannya waktu, kelompok itu melakukan perjalanan di siang hari dan mendirikan kemah untuk beristirahat di malam hari. Ryoma merasa perjalanan itu cukup santai sampai akhirnya tidak lagi. Jalan yang seharusnya mereka lalui terhalang oleh tumpukan batu yang jatuh saat hujan lebat. Para penjaga memberitahu rakyat bahwa mereka harus melewati daerah berbahaya ini dengan cepat karena ada bandit yang mengintai di sekitar. Satu-satunya cara untuk membersihkan jalan adalah dengan sihir tanah. Ketika Ryoma mendengar tentang tanah longsor, ia melompat keluar dari kereta untuk memeriksanya. Ia mengeluarkan jas hujan dari kotak barangnya dan memberitahu Eliaria yang penasaran bahwa ia membuatnya sendiri menggunakan perekat. Ryoma bergabung dengan para prajurit yang masih bingung bagaimana cara mengatasi kekacauan itu. Daripada membuang waktu berbicara, ia langsung bertindak. Menggunakan sihir tanahnya, ia mengumpulkan batu-batu dan mengubahnya menjadi balok-balok, membersihkan jalan agar kereta bisa lewat. Setelah 3 hari perjalanan yang lancar, Ryoma dan keluarga J akhirnya sampai di Gimel. Jadi Jin seharusnya menjadi kota pertambangan, tetapi cuacanya tidak terlalu panas. Reinhardt mampir untuk memeriksa tambang mana yang perlu ditutup dan mana yang boleh terus beroperasi. Kemudian, Ryoma diberitahu bahwa ia harus pergi ke gereja untuk mengambil papan statusnya, yang pada dasarnya seperti tanda pengenal. Ia masuk ke ruang pembaptisan gereja dan bertemu dengan seorang wanita yang menjelaskan cara kerjanya. Wanita itu menyuruhnya menempelkan papan itu di alas ini dan menyentuh kristal untuk menyelesaikan pembaptisan. Ryoma melakukan apa yang dikatakannya dan bam, ada cahaya terang yang gila di ruangan itu. Ketika dia kembali, wanita itu menyuruhnya menyembunyikan sebagian besar statistiknya di papan dan hanya menunjukkan nama, usia, dan rasnya. Begitu dia keluar dari ruangan, dia bergabung dengan keluarga J yang sudah nongkrong menunggunya di luar. Ayah Reinhardt memutuskan untuk memberikan sedikit kebijaksanaan pada Ryoma. Pria itu punya keterampilan yang gila, dan jelas itu akan menjadikannya sasaran empuk bagi orang-orang yang ingin menggunakan kekuatannya. Satu-satunya cara untuk merahasiakan kemampuannya adalah dengan mendaftar di guild dan mulai membangun peringkat dan reputasinya. Setelah itu, Eliaria penasaran dan bertanya berapa banyak kekuatan sihir yang dia miliki. Ryoma dengan santai mengatakan kapasitas sihirnya adalah 198.000, dan Eliaria tercengang. Orang-orang dengan sihir sebanyak itu biasanya kesulitan untuk menguasainya. Jadi, dia terkejut melihat Ryoma menanganinya seolah-olah itu bukan masalah besar. Ternyata Eliaria memiliki kapasitas sihir yang lebih besar daripada Ryoma. Jadi, dia bertanya bagaimana dia bisa begitu ahli dalam hal itu. Ryoma menyuruhnya untuk bermain-main dengan sihir kapanpun dia punya waktu luang. Ryoma bahkan menawarkan untuk mengajarinya, yang membuat Ryoma sangat bersemangat. Setelah itu, mereka pindah ke Tamar Guild yang diperuntukkan bagi
bagi orang-orang yang bisa memanggil dan mengendalikan monster. Guild tersebut juga memberi para anggotanya informasi dan petunjuk pekerjaan. Elyaria dan Ryoma mendaftar. Tetapi ketika Guild mengetahui bahwa Ryoma hanya menjinakkan sekelompok slime, mereka seperti, ya, akan sulit bagimu untuk naik level di sini, kawan. Kemudian ayah Duke menyarankan agar mereka juga pergi ke Guild petualang. Ryoma pernah menyebutkan untuk mengalahkan beberapa goblin di hutan sebelumnya. Dan pria itu merasa itu akan memberinya sedikit nilai tambahan jika dia mendaftar di sana. Ketika mereka sampai di Guild, Ryoma diberitahu bahwa dia harus membuktikan keterampilan bertarungnya untuk mendaftar. Dia bertanya kepada keluarga J apakah dia harus berusaha sekuat tenaga, dan mereka seperti, ya, silakan saja. Di area ujian, penguji mengatakan bahwa dia harus mengenai 5 target dan hanya 5 anak panah, jadi dia tidak boleh meleset satu tembakan pun. Ryoma tahu dia harus membuat Elyaria dan keluarganya terkesan, jadi dia maju, menarik busur seperti seorang profesional, dan mengenai setiap target dengan tepat. Bahkan penguji itu terpesona, dan mengeluarkan salah satu peluit kagum. Setelah lulus ujian pertamanya, penguji memberitahu Ryoma bahwa dia harus mengenai target yang bergerak untuk ujian berikutnya. Rupanya, orang yang membuat ujian ini adalah orang pindahan dari bumi dan menggunakan senapan untuk melakukannya. Ryoma punya 50 target dan 50 anak panah untuk menjatuhkan mereka. Peluit berbunyi dan target-target itu mulai berterbangan kemana-mana. Ryoma menghabisi mereka satu persatu. Dan bahkan tantangan terakhir, di mana 4 target menyerangnya sekaligus, sangat mudah baginya. Kemudian, entah dari mana, penguji itu menyelinap di belakang Ryoma dan melemparkan pisau ke arahnya. Ryoma merasakannya, mengambil pisau itu di udara, dan melemparkannya kembali ke arah pria itu. Mengira ujiannya belum selesai, Ryoma menggunakan sihir tanahnya untuk memanggil senjata dan menyerang penguji, tetapi pria itu dengan cepat membatalkannya. Ternyata lemparan pisau itu hanyalah trik kecil yang dilakukannya untuk membuat para pemanah tetap waspada. Pisau itu bahkan tidak tajam dan Ryoma adalah orang pertama yang melemparkannya kembali alih-alih menghindarinya. Penguji itu memperkenalkan dirinya sebagai Wargan, kepala cabang Gimel dari persekutuan petualang. Rupanya, dia sendiri yang menjalankan ujian itu karena seluruh keluarga J sedang menonton dan dia ingin melihat apa yang membuat Ryoma begitu istimewa. Wargan memberitahu semua orang bahwa Ryoma lulus ujian dan memberinya kartu serikat dengan pangkatnya di atasnya. Dia sengaja menempatkan Ryoma di peringkat G agar dia bisa naik pangkat. Ryoma kemudian memeriksa papan tugas untuk pekerjaan di peringkatnya dan memilih satu yang melibatkan pembersihan. Keesokan harinya, Ryoma mengemasi selainnya yang cocok untuk bersih-bersih dan pergi ke rumah yang memasang iklan lowongan pekerjaan. Saat mengetuk pintu, dia benar-benar terkejut saat seorang beskin kucing bernama Mia menjawab. Rumah itu sangat bau hingga baunya hampir mengenai wajah Ryoma. Mia sangat gembira. Akhirnya ada seseorang dari guild yang muncul. Tetapi yang terpikir oleh Ryoma hanyalah apakah dia benar-benar bisa menangani pekerjaan ini. Jadi, rupanya, ada tumpukan sampah raksasa yang berakhir di rumah Mia. Dan sejak saat itu, tidak ada yang mau menerima pekerjaan bersih-bersih itu. Hal pertama yang dilakukan Ryoma adalah membuat slime pemulungnya melahap semua sampah. Setelah selesai, dia terjun ke pembersihan utama. Beberapa jam kemudian, boom, rumah itu bersih tanpa noda. Miss Catwoman sangat senang dengan cara Ryoma menanganinya, dan dia bahkan memberinya kenaikan gaji karena telah menghancurkannya. Setelah menyelesaikan istana sampah Mia, Ryoma kembali ke guild. Dia benar-benar terpesona dengan gaji yang diterimanya. Ternyata, Mia memastikan untuk menambahkan bonus tambahan dalam kontrak. Kemudian, Morgan memanggil Ryoma ke kantornya. Pria itu terkesan karena Ryoma berhasil mengatasi tumpukan sampah di tempat Mia. Untuk membantu Ryoma meningkatkan keterampilannya, Morgan memberikan pekerjaan lain kepadanya. Kali ini membersihkan toilet umum, alias istana kacang. Pemerintah berada di balik pekerjaan ini. Orang-orang dari daerah kumuh dulunya menanganinya, tetapi mereka keluar saat menyadari bayarannya sangat rendah. Meskipun Ryoma tahu pekerjaan itu agak mencurigakan, dia setuju untuk melakukannya. Morgan berjanji akan mendapat gaji besar setelah selesai. Ryoma memutuskan untuk melibatkan Reinhardt dalam semua ini. Ketika keluarga Duca mendengarnya, mereka seperti, wah, ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Mereka mengira seseorang telah menggelapkan uang. Reinhardt mengirim Sabas untuk menyelidiki secepatnya. Reinhardt berterima kasih kepada Ryoma karena telah angkat bicara, mengatakan bahwa mereka mungkin akan mengungkap kejahatan besar berkat dirinya. Reinhardt sangat marah dengan semua ini, mengatakan bahwa siapapun yang berada di balik semua ini telah merugikan warga. Dia bersumpah untuk mengungkapnya sampai tuntas dan membawa pihak yang bersalah ke pengadilan. Keesokan harinya, Ryoma pergi ke toilet umum. Tempat itu memiliki 30 lubang dan baunya sangat menyengat. Bahkan Ryoma, yang biasanya tenang, kesulitan bernapas. Ini pekerjaan yang sangat berat, tetapi Ryoma siap untuk menanganinya. Dia menyiapkan selainnya untuk mulai bekerja. Sebelum masuk, dia mengenakan perlengkapan pelindung lengkap untuk menghalangi bau. Dia mulai membersihkan lubang pertama, dan setelah beberapa saat, dia membersihkannya. Itu berarti dia harus membersihkan 29 lubang lagi. Saat dia terus membersihkan, Ryoma menyadari ada racun di area itu. Dia segera bergegas kembali ke serikat tempat keluarga Duke berkumpul. Dia memberitahu mereka tentang miasma, tetapi untungnya, itu belum menyebar ke lingkungan sekitar. Ryoma meyakinkan mereka bahwa dia membersihkan dirinya dengan sangat baik untuk menghindari membawa miasma bersamanya. Tetap saja, keluarga khawatir dia akan sakit karena semua hal menjijikkan yang telah dia alami. Warga stres karena miasma adalah sihir yang tercemar dan jahat.
tetapi Ryoma berusaha keras untuk membersihkan toilet untuk melacak dari mana asalnya dan mematikannya. Dia hanya membutuhkannya untuk mencegah orang masuk saat dia bekerja. Dan Morgan berkata, "Ya, kami bisa mengatasinya." Keluarga itu panik, khawatir Ryoma mungkin terluka saat melakukan ini. Tetapi dia meyakinkan mereka bahwa dia adalah pilihan teraman untuk menghadapi miasma dan menjaga semua orang tetap aman. Ketika Ryoma melihat mereka masih gelisah, dia membuka papan statusnya dan memamerkan keterampilan ketahanan dan pemulihannya. Pada dasarnya berkata, "Jangan khawatir, aku bisa melakukannya." Petik 2. Ryoma dan selainnya adalah MVP untuk pekerjaan ini. Bahkan Reinba, yang rendah hati, meminta Ryoma untuk membantu meskipun ada risiko. Jadi Ryoma kembali bekerja, dan beberapa petualang ditempatkan untuk menjaga area tersebut dan menjauhkan orang-orang. Mia adalah salah satunya karena dia bagian dari guild. Kru tersebut termasuk Jeff Drain, seorang teman lama Wargans, Asagi, seekor Dragonute, Misilia, seekor beskin harimau, Celia, seekor beskin kelinci, Leipen, yang menggeluti penelitian monster, Wana, seekor beskin anjing, dan Mia, seekor beskin kucing. Mia sangat bersemangat karena dia melihat ini sebagai kesempatannya untuk membalas Ryoma karena telah membantunya sebelumnya. Saat Ryoma terus bekerja keras dalam pembersihan yang menjijikkan, selain pemulung miliknya naik level dan mendapatkan keterampilan baru yang disebut kerakusan, yang mempercepat segalanya menjadi lebih cepat. Keluarga Duke mengirimkan makanan dan ramuan penyembuhan untuk membantu para petualang. Sementara itu, Reinhardt dan krunya sedang menyelidiki catatan kota, mencoba mengendus di mana penipuan atau penggelapan mungkin bersembunyi. Ketika Rima sudah setengah jalan, para petualang menyuruhnya untuk istirahat. Tetapi dia seperti, "Tidak, aku baik-baik saja." Pria itu punya etos kerja seperti besi, dan tidak akan berhenti sampai pekerjaannya selesai. Petik 2. Keesokan paginya, dia sudah selesai bersih-bersih, dan Mia adalah orang pertama yang memeluknya, hampir mencekiknya dengan dadanya. Ryoma kembali ke guild untuk memberitahu Morgan bahwa dia sudah selesai. Morgan memberinya alat peraga dan menjanjikan bayaran yang besar untuk menyelesaikan misinya. Ryoma terbiasa begadang karena pekerjaannya yang brutal di bumi. Ibunya selalu begadang untuk menyambutnya ketika dia pulang. Meskipun dia sudah melarangnya, tetapi kemudian ibunya meninggal, dan meskipun dia tidak menangis, itu meninggalkan lubang besar di hatinya. Pulang ke rumah kosong awalnya sulit, tetapi dia akhirnya terbiasa. Namun sekarang, semuanya berbeda. Dia punya keluarga Duke untuk pulang, dan mereka semua benar-benar senang dia ada di sana. Ia merasakan begitu banyak cinta dari mereka hingga ia menangis tanpa menyadarinya. Keluarga itu mengerti dan mengelilinginya dengan dukungan. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke dunia ini, Ryoma merasa benar-benar bahagia. Keesokan paginya, Elleria bangun pagi-pagi sekali dengan bantuan ibunya dan para pelayan. Ia menyiapkan sarapan yang lezat. Setelah selesai, Sebus membangunkan Ryoma, yang bersemangat karena makanan sudah siap sepagi ini. Ia bergabung dengan keluarga itu di meja makan, menyantap hidangan, dan memberikan perlengkapan untuk hidangan yang lezat itu. Yaria membahas tentang sihir, dan Ryoma berjanji untuk membantunya. Selain itu, Ryoma akan memulai pelajaran sihir dengan Camille. Kemudian, Camille membawa anak-anak ke tempat yang santai untuk berlatih. Elleria memiliki bakat dalam sihir es dan api, yang menurut Ryoma cukup sulit dipelajari. Ryoma memulai dengan menunjukkan kepada Elleria apa yang bisa ia lakukan dengan sihirnya. Ia menciptakan gelembung-gelembung keren yang menarik perhatian semua orang, termasuk keluarganya. Mengikuti petunjuk Ryoma, dia berhasil membuat gelembung juga. Kemudian, Ryoma membuat gelembung raksasa untuk mereka mainkan. Dia senang karena Elleria, atau Putri Pickles, bersenang-senang dengan semua yang diajarkannya. Selanjutnya, saatnya Camille menunjukkan beberapa trik sulap api kepada Ryoma. Ryoma berhasil melakukannya pada percobaan pertama dan bahkan mengalahkan mentornya dengan memukul target lebih keras. Setelah sihir api, mereka beralih ke sihir es, dan Ryoma mengerjakan semuanya bersama Camille. Setelah mereka selesai, Camille kehabisan ide untuk mengajarinya. Saat itulah Sabas turun tangan dan memberitahu Ryoma bahwa dia akan mengajarinya sihir luar angkasa. Sebus bertanya apakah Ryoma tahu sihir luar angkasa selain kemampuan kotak itemnya. Ryoma mengatakan dia bisa menggunakan sihir teleportasi dan memamerkan keahliannya yang menurut Sebus cukup mengesankan. Sebus menjelaskan bahwa Ryoma perlu mempelajari lebih banyak sihir luar angkasa seperti warp dan rumah dimensi. Dia menguraikan cara kerja sihir warp. Pada dasarnya, itu adalah bepergian ke tempat yang Anda bayangkan dalam pikiran Anda. Sebus mendemonstrasikannya dan Ryoma berhasil melakukannya dengan berteleportasi ke puncak bukit pada percobaan pertamanya. Rumah dimensi itu seperti kotak barang yang ditingkatkan yang dapat menampung lebih banyak barang dan bahkan memiliki udara di dalamnya sehingga dapat menyimpan makhluk hidup. Ryoma menyadari bahwa ini dapat membantunya membawa selainnya dengan lebih mudah. Setelah beberapa kali mencoba, ia akhirnya menciptakan rumah dimensi. Ia sangat bersemangat tentang hal itu dan Sebas mengatakan kepadanya bahwa kerja kerasnya terbayar. Sekarang, hari sudah mulai larut dan Sebis mengatakan sudah waktunya untuk kembali. Ryoma begitu asyik berlatih sehingga ia benar-benar lupa waktu. Keesokan harinya, mereka pergi ke tambang Gimel Utara yang lama untuk mengajarkan beberapa gerakan bertarung. Ternyata di keluarga ini, setiap orang harus menyerah jika terjadi perkelahian. Selain itu, Elleria menuju sekolah di ibu kota untuk meningkatkan keterampilannya. Begitu mereka sampai di tambang, kru berpisah. Kyujas, Camel, dan Another Knight ikut bersama Elleria dan Ryoma ke salah satu bagian tambang sementara anggota regu lainnya memeriksa seberapa parah masalah monster di area tersebut. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan belalang sembah yang sangat besar. Kyujas menjelaskan bahwa makhluk ini berkembang biak dengan sangat cepat, jadi jika Anda melihatnya, mungkin ada satu regu lagi di dekatnya. Ryoma melangkah maju terlebih dahulu dan meskipun tembakan sihirnya agak meleset, dia berhasil menjatuhkannya dengan panah es. Kemudian lebih banyak belalang sembah muncul entah dari mana. Ryoma menguatkan
menunjukkan dirinya dengan keterampilan dan menyerang mereka langsung. Dengan keterampilan bertarungnya yang mematikan, dia mengiris mereka seolah-olah mereka bukan apa-apa, seperti memotong sarden. Setelah itu, para slime pemulung membersihkan sisa-sisa belalang sembah. Setelah mereka mengambil cukup banyak belalang sembah untuk hari itu, mereka memutuskan untuk kembali. Tetapi kemudian Eliaria melihat slime yang dia sebut slime logam. Ri seperti, tunggu, apakah itu benar-benar ada? Eliaria tidak membuang waktu. Dia menjebak slime itu dengan dinding es agar tidak bisa kabur. Dia menangkapnya dan Ryoma memberinya alat peraga, mengatakan dia harus membuat kontrak penjinakan dengannya. Menyerahkan slime itu ke Ryoma untuk memeriksanya kembali. Saat mereka keluar, Ryoma menyadari ada besi di tanah. Dia melakukan sihir alkimia dan menarik logam langsung dari tanah. Pada dasarnya dia memamerkan keterampilan alkimianya kepada kelompok itu. Dia mengetahui tanah merah itu mengandung besi. Sangat menyukai logam itu karena berkilau seperti cermin. Setelah itu, Rainba membawa Ryoma ke sebuah toko bernama Perusahaan Dagang Morgan. Pedagang di sana, Sergei Morgan, memeriksa logam itu dan mengatakan itu adalah yang terbaik. Dia terkesan dengan keterampilan alkimia Ryoma dan berjanji untuk menangani penjualan logam itu. Ryoma ingin merahasiakan bahwa dialah yang membuatnya, dan Sergei setuju dengan itu. Reinhardt memberitahu Sergei untuk memastikan semua keuntungan masuk ke Ryoma karena dialah yang membuatnya. Masuk akal, bukan? Sergei dapat dipercaya, jadi mereka tidak khawatir. Ryoma merasa senang mengetahui semua orang mendukungnya. Mereka seperti keluarga yang tidak pernah dimilikinya. Kemudian, orang-orang yang mencuri dana toilet ditangkap. Setelah itu, Wargan memberi Ryoma pekerjaan baru, yaitu membersihkan monster di poros tambang yang terbengkalai. Ryoma bekerja sama dengan petualang lain untuk mengurus monster di area tersebut. Sebelum memulai misi, Ryoma memberitahu Elaria bahwa dia ingin menguji titik lemah lendir logam itu. Karena lendir itu tidak dapat dilukai oleh serangan fisik, dia ingin melihat apakah racun akan mempan padanya. Dia mencoba 2 jenis racun, tetapi tidak ada yang mempan terhadap lendir itu. Akan tetapi, lendir itu langsung bereaksi terhadap asam, yang masuk akal karena sudah menjadi rahasia umum bahwa asam dapat melelehkan logam. Segera setelah itu, sekelompok petualang muncul untuk mengingatkan Ryoma bahwa sudah waktunya untuk pergi. Eliaria memeluknya dari belakang dan mendoakan semoga sukses dalam misinya. Di pintu masuk gua, Wargan memberi pengarahan kepada para petualang tentang monster yang akan mereka hadapi. Kelelawar gua, belalang sembah gua, dan tikus kecil. Monster-monster ini tidak kuat jika sendirian, tetapi mereka cenderung menyerang dalam kawanan, yang membuat semua orang sedikit gugup. Kelompok itu mencapai jalan setapak di dalam gua dan memutuskan untuk berpencar untuk menutupi lebih banyak area. Ketika Ryoma ditanya berapa banyak slime yang dimilikinya, dia dengan santai menyebutkan bahwa dia memiliki lebih dari 4.000 slime, yang mengejutkan semua orang. Tidak lama kemudian, kelompok Ryoma bertemu dengan segerombolan belalang sembah gua. Mereka menghabisi monster-monster itu dalam waktu singkat, membuat para petualang sedikit kecewa karena mereka mengharapkan lebih banyak tantangan. Saat mereka bergerak lebih dalam ke dalam gua, mereka merasakan kelelawar gua di dekatnya. Ryoma memberitahu tim bahwa dia ingin mencoba eksperimen pada kelelawar menggunakan mantra yang disebut bom suara, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Sebelum memulai, Ryoma memasang penghalang kedap suara di sekitar tim. Setelah selesai, dia melemparkan mantra bom suara ke dalam gua gelap tempat kelelawar berada. Ketika mereka memeriksanya, semua kelelawar sudah mati. Ternyata bom suara itu pada dasarnya adalah ledakan suara besar yang melumpuhkan kelelawar. Ryoma kemudian memerintahkan slime-nya untuk memakan sisa-sisa kelelawar, dan para slime dengan cepat membersihkan semuanya. Setelah bagian mereka dalam membersihkan monster selesai, kelompok itu keluar dari gua. Ketika mereka sampai di luar, mereka mendengar beberapa berita. Tim lain bertemu dengan gerombolan goblin dan terluka. Rupanya, ada desa goblin di dekatnya dengan lebih dari 500 goblin. Ryoma menyadari bahwa mereka perlu menghabisi goblin dengan cepat sebelum mereka dapat berkembang biak. Wargan mengatakan mereka berencana untuk menyerang goblin segera. Para petualang akan mengepung desa goblin untuk mencegah siapapun melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Mia dan petualang lainnya menuju ke desa untuk memancing goblin keluar. Para goblin dengan marah mengejar keduanya, tidak menyadari bahwa Ryoma dan yang lainnya telah menggali parit yang berisi ramuan lendir beracun untuk menjebak mereka. Pasukan petualang berkumpul untuk menghadapi sisa goblin yang tidak jatuh ke dalam perangkap mereka. Namun, keadaan tidak terlihat terlalu baik karena lendir asam tidak menghancurkan benda-benda dengan cukup cepat. Tentu saja, si jenius Ryoma punya rencana tersembunyi. Dia memberitahu semua orang untuk menjauh dari para goblin karena dia akan mengeluarkan bom suara. Dia menutup telinganya, meledakkannya, dan boom, para goblin benar-benar tercengang. Kemudian dia memerintahkan lendirnya untuk menyerang para goblin dan mereka pun menyerangnya habis-habisan. Wargan menyadari bahwa mereka sekarang berada di atas angin dan memberitahu krunya untuk membantu Ryoma dan lendirnya. Kerjasama tim mewujudkan mimpi itu dan bersama-sama mereka memusnahkan para goblin. Pada akhirnya mereka telah mengalahkan setidaknya 2.000 goblin. Mereka masih bersemangat dari kemenangan mereka ketika komandan goblin muncul dan ya, semua orang ketakutan. Tetapi kemudian mereka menyadari bahwa ada lebih banyak goblin yang datang. Keadaan akan menjadi nyata, jadi Ryoma memberitahu lendirnya untuk bersiap. Dengan satu serangan besar, para slime menghabisi para goblin seolah itu bukan masalah besar. Setelah pertarungan, Ryoma menyuruh para slime pembersihnya untuk merapikan krunya, menyingkirkan semua kotoran goblin yang menjijikkan, yang omong-omong merupakan hal yang paling menjijikkan untuk dibersihkan. Semua orang sangat terkesan dengan betapa bagusnya para slime pembersih itu. Mia bercanda bahwa Ryoma bisa menjadi kaya jika dia memulai bisnis binatu. Ketika mereka meninggalkan gua,
Ryoma mendapat lebih banyak pujian untuk para slime penyembuhnya yang telah mengobati para petualang yang terluka. Ternyata para slime ini telah naik level dan dapat menyembuhkan diri lebih cepat sekarang. Para petualang mengerumuni Ryoma, berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka dan membuat mereka tetap hidup lebih lama. Pada titik ini, dia pada dasarnya adalah seorang selebriti di antara mereka, suka atau tidak. Karena mereka telah mengalahkan Komandan Goblin, warga mengumumkan bahwa semua orang akan mendapat kenaikan gaji. Dalam perjalanan kembali ke kota, seseorang bertanya kepada Ryoma apa yang dimakan para slime penyembuh. Dia menjelaskan bahwa mereka hanya membutuhkan air dan menggunakan fotosintesis untuk membuat makanan mereka sendiri. Mereka agak lemah, tetapi sangat langka. Kemudian kelompok itu bertanya apakah peringkat Ryoma di Guild Tamer telah naik. Tetapi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Rupanya, Guild menganggap slime-nya tidak berguna. Meskipun para petualang tahu lebih baik, mereka semua berharap Ryoma mendapatkan pengakuan yang layak karena orang itu bekerja keras di sini. Ryoma merenungkan seberapa jauh dia telah melangkah dan menyadari bahwa pertemuan dengan keluarga J benar-benar mengubah hidupnya. Segera setelah itu, Ryoma pulang dan keluarga J sangat senang menyambutnya kembali. Mereka tidak sabar untuk mendengar semua tentang petualangannya. Malam harinya, Ryoma memberikan kejutan kepada mereka. Dia berterima kasih kepada mereka karena selalu mendukungnya, tetapi mengatakan dia ingin menjauh dari dukungan mereka untuk saat ini. Dia bertekad untuk menjadi besar sendiri tanpa ada yang memberinya dorongan. Ryoma mencoba menjelaskan mengapa dia ingin melepaskan diri dari keluarga. Dia tidak ingin berubah menjadi anak manja yang bergantung pada mereka untuk segalanya. Sejak bertemu dengan mereka telah merawatnya dan dia merasa sudah terlalu nyaman. Sementara dia mencurahkan isi hatinya kepada keluarga, Hyujas dan staf diam-diam menguping seluruh percakapan. Eliari memanggilnya Eli. Dia tidak merasa senang dengan berita ini. Dia tidak ingin Ryoma pergi, tetapi orang tuanya benar-benar mengerti apa yang dia maksud. Bahkan ayah Reinhardt menganggap wajar bagi Ryoma untuk ingin hidup sendiri suatu hari nanti. Dia laki-laki dan laki-laki melakukan hal semacam ini. Begitulah adanya, tetapi keluarga punya beberapa aturan untuknya. Dia harus tetap berhubungan dengan mengirim surat. Datanglah mengunjungi mereka sehingga mereka tahu dia baik-baik saja dan jangan pernah menahan diri jika dia membutuhkan bantuan mereka. Eli akhirnya menyerah tetapi memberikan satu aturan lagi. Mereka harus bertemu dalam 3 tahun dan sekali lagi dalam 6 tahun. Dia akan libur sekolah yang panjang dalam 3 tahun dan lulus dalam 6 tahun. Jadi, semuanya sesuai. Oh, dan selagi mereka masih di kota, Ryoma harus menginap di penginapan. Dia tidak terlalu bersemangat tentang itu, tetapi keluarga itu bersikeras. Ryoma bertanya apa yang dilakukan keluarga itu selama mereka di kota. Ayah Reinhardt berkata mereka akan tinggal di sana sampai katak panggang muncul. Katak-katak ini istimewa. Kulitnya digunakan untuk baju zirah, dan bagian dalamnya bagus untuk obat. Ditambah lagi, burung-burung yang lentur ada di sekitar pada waktu yang sama. Burung-burung ini sangat langka dan sulit ditangkap atau dijinakkan. Ryoma kemudian memberitahu keluarga itu bahwa dia ingin tinggal di kota sebagai petualang dan memulai bisnis binatu. Sepertinya dia akhirnya mengikuti saran petualang itu tentang bisnis itu. Dia berharap bisa menghasilkan uang darinya. Saat itulah Hyujas dan stafnya masuk dan benar-benar tertangkap basah karena menguping seluruh percakapan. Mereka menyela dan berkata itu sebenarnya ide yang bagus karena para petualang biasanya membuang perlengkapan mereka saat sudah terlalu kotor. Beberapa perlengkapan menjadi sangat kotor sehingga tidak mungkin dibersihkan. Rainbox berkata dia akan berbicara dengan Sergei untuk membantu Ryoma memulai semuanya. Reinhardt juga meminta bantuan Ryoma. Dia ingin dia mengelola beberapa tambang yang terbengkalai setiap kali dia punya waktu luang. Ryoma setuju dan berterima kasih karena mereka telah mendukungnya. Keesokan harinya, mereka semua menemui Sergei untuk menyampaikan ide tersebut. Sergei sangat setuju dan tahu itu akan sukses. Untuk menghindari drama di masa mendatang, Sergei menyarankan Ryoma untuk mendaftar ke serikat pedagang dan bahkan menawarkan untuk segera membawanya ke sana. Ryoma menyerah dan mereka berangkat untuk mewujudkannya. Beberapa saat kemudian, mereka muncul di serikat pedagang tempat Sergei dan Ryoma bertemu dengan kepala serikat, Gela. Gela adalah seorang wanita tua, tetapi dia sangat cerdas. Dia segera mengetahui bahwa Ryoma sedang mencoba mendaftarkan bisnisnya lebih awal untuk menghindari masalah di kemudian hari. Dia juga tahu bisnisnya kemungkinan besar akan menghasilkan banyak uang. Karena tidak ingin membuang waktu siapapun, dia mengeluarkan dokumen dan menyuruhnya untuk mengisinya. Setelah selesai, Ryoma mengeluarkan peta dan memberinya sebidang tanah untuk tempat cuci pakaiannya. Ketika Ryoma, Sergei, dan Eli memeriksanya, mereka menemukan sebuah bangunan tua yang kumuh. Sergei menjelaskan bahwa bangunan itu terbakar dan tidak berpenghuni sejak saat itu. Ryoma sebenarnya menganggap tempat itu tempat yang bagus untuk bisnisnya karena dekat dengan area perumahan, tidak jauh dari zona industri, dan dekat dengan Adventurers Guild 2, yang merupakan puncak kesuksesannya. Ryoma dengan cepat memutuskan untuk mengambil tanah itu. Sergei berjanji untuk meminjamkan beberapa pekerjanya untuk membantunya memulai. Dia juga memberi Ryoma beberapa saran, menyuruhnya untuk memperbaiki ekspresi wajahnya karena emosinya terlalu mudah dibaca. Sergei mengatakan jika Ryoma ingin menjadi manajer yang baik, dia perlu belajar mengendalikan perasaannya. Ryoma mengucapkan terima kasih atas tipnya dan sebagai bentuk rasa terima kasih, dia berjanji untuk membeli semua yang dia butuhkan untuk toko dari Sergei. Tepat setelah itu, Ryoma mulai bekerja membangun toko. Ia menugaskan para selainnya untuk merobohkan bangunan lama dan membersihkan rumput liar. Rencananya adalah membangun toko dengan asrama untuk tempat tinggal para pekerjanya setelah mereka mulai bekerja. Pembangunan dimulai dan berkat pasukan selainnya, bangunan baru itu selesai dalam waktu singkat. Ryoma meminta bantuan Hyujas dan krunya untuk memasang lantai dan mereka dengan senang hati membantu. Meskipun Ryoma merasa ia meminta terlalu banyak, Hyujas meyakinkannya dengan mengatakan bahwa teman-teman saling membantu. Setelah lantai selesai, beberapa petualang muncul untuk membantu mengecat dinding. Ternyata pekerjaan petualang terakhir Ryoma membuatnya mendapatkan promosi dari peringkat G ke peringkat E di Guild. Dengan begitu banyak orang yang membantu, pengecatan selesai dengan sangat cepat. Mereka mengecat bangunan itu dengan warna putih agar sesuai dengan nuansa bisnis binatu. Ketika ditanya apa yang ingin ia beri nama untuk
untuk tokonya, Ryoma memutuskan untuk menamainya Bamboo Forest Laundry Services, yang terinspirasi dari nama aslinya, Takabashi. Untuk mencerahkan area tersebut, ia menanam bunga dan rumput di sekitar toko. Sebelum pembukaan, Ryoma berencana mengadakan pesta kecil untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya membangun dan menjalankan tempat tersebut. Keesokan harinya, Ryoma memulai acara dengan mengundang semua orang yang telah membantunya membangun bisnisnya ke pesta santai yang diadakannya. Sementara itu, Sergei muncul bersama dua orang yang telah dijanjikannya untuk diajak. Ellie dan Kuje sedang sibuk memasak ketika Sergei masuk bersama keduanya, yang keduanya memiliki warna rambut yang sama. Sergei memberitahu semua orang untuk tidak menilai bos mereka berdasarkan usianya karena sejujurnya, itu tidak masalah. Ryoma muncul dan Sergei memperkenalkannya kepada keduanya. Nama pria itu adalah Kalum Nat dan nama gadis itu adalah Carla Nat. Ternyata mereka adalah saudara kandung. Sergei menjelaskan bahwa keduanya adalah manajer dan asisten manajer di salah satu bisnisnya, dan dia yakin mereka akan melakukan pekerjaan yang hebat untuk Ryoma. Setelah perkenalan selesai, Ryoma membawa mereka ke tempat aksi sebenarnya akan terjadi. Dia menjelaskan bagaimana bisnis akan berjalan. Setiap pelanggan mendapatkan karung untuk barang-barang mereka, dan mereka akan mendapatkan label klien sehingga mereka dapat mengambilnya nanti. Ryoma menunjukkan cara kerjanya. Slime pembersih mencuci pakaian, slime logam menyetrikanya, dan slime hijau melipatnya dengan sempurna. Ryoma meyakinkan mereka bahwa slime pembersih dapat menangani segala jenis kotoran. Tetapi mereka harus selalu memeriksa ulang sebelum mengembalikan pakaian kepada pelanggan. Setelah itu, dia mengajak mereka berkeliling gedung, menunjukkan area yang terlarang bagi pelanggan. Tak lama kemudian, para tamu mulai berdatangan untuk pesta, dan Ryoma meminta saudara kandungnya untuk membantu menjadi tuan rumah. Tak lama kemudian, pesta berlangsung meriah, dan bahkan para slime pun ikut serta. Semua orang bersenang-senang. Ketika tiba saatnya Ryoma berbicara, Dewa Keramaian terdiam untuk mendengarkan. Dia terkejut dan senang bahwa orang-orang benar-benar peduli dengan apa yang ingin dia katakan. Sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan lamanya. Kembali ke bumi, dia merasa seperti hantu. Tidak terlihat oleh semua orang, dan tidak ada yang peduli padanya. Sekarang dia senang dia tidak lagi dianggap sebagai pecundang yang gagal seperti dulu. Ryoma berterima kasih kepada semua orang atas kedatangan dan dukungan mereka, lalu secara resmi memulai pesta. Beberapa orang memberi selamat kepadanya, sementara yang lain tampak lebih fokus untuk menjejali perut mereka dengan makanan. Wargan dan Gela mengobrol tentang bisnis baru Ryoma dan seberapa besar kemungkinan bisnis itu akan sukses. Mereka terkesan bahwa seseorang yang begitu muda begitu berbakat dan sukses. Tak lama kemudian, semua orang kenyang, terutama para petualang yang makan begitu banyak hingga hampir tidak bisa bergerak. Namun ketika hidangan penutup disajikan, kecintaan mereka pada makanan entah bagaimana membuat mereka bangkit kembali. Kemudian pada hari itu, Ryoma memberi Kalum dan Carla pilihan untuk berhenti jika mereka merasa bekerja untuknya tidak cocok. Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikannya, mereka memotongnya, mengatakan bahwa mereka bersemangat untuk bekerja untuknya dan tidak sabar untuk memulai. Mereka telah menghabiskan waktu untuk mengenalnya dan mengetahui bahwa dia adalah pria yang solid yang tidak akan membuat mereka menyesal telah bekerja untuknya. Mereka siap untuk bekerja keras dan memenuhi harapannya. Ryoma memberitahu mereka untuk tidak terlalu memaksakan diri karena nama keluarganya tidak berarti apa-apa. Saudara kandung itu mengira Ryoma adalah semacam bangsawan, tetapi dia dengan cepat memecahkan rekor. Tidak. Dia bahkan tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga J. Dia bilang dia hanya seorang petualang dan bersemangat untuk memulai bisnis bersama mereka keesokan harinya. Pada hari pembukaan, Ryoma berharap mereka akan mendapatkan beberapa pelanggan untuk melihat tokonya. Begitu Kalum dan Carla muncul untuk bekerja, Ryoma pergi ke Adventure Guild untuk menyebarkan berita tentang bisnis laundry. Salah satu nilai jual yang besar adalah mereka dapat membersihkan bahkan kotoran paling menjijikkan yang ditinggalkan oleh goblin. Sementara itu, Ellie memiliki pelatihan sihir, jadi dia tidak bisa ikut dengan Ryoma. Mereka berpisah, dan Ryoma mendoakan semoga sukses dengan pelatihannya. Ketika Ryoma tiba di guild dan hendak mulai mempromosikan layanan laundry, dia melihat Mia dan Wana telah mendahuluinya. Mereka bahkan memasang poster yang mengiklankan toko tersebut. Ryoma terkesan, tetapi menambahkan detail penting. Mereka juga menawarkan sabun mandi lengkap dan mendorong orang untuk mencobanya. Setelah itu, dia memeriksa papan pekerjaan dan memilih tugas untuk mengumpulkan herba. Cocok sekali karena dia bisa berpatroli di tambang sementara selainnya mengumpulkan herba. Dia mulai bekerja, menyelesaikan patroli tanpa masalah, mengambil slime-nya, dan kembali ke kota. Saat kembali ke toko, dia terpesona oleh kerumunan orang yang menunggu di luar. Dia tidak menyangka akan kedatangan pelanggan sebanyak ini di hari pertama, dan itu membuatnya kesal sesaat. Menyadari bahwa dia perlu membantu, dia berteleportasi ke toko untuk bergabung dengan Kalum dan Carla. Ternyata orang-orang sangat menantikan pembukaan toko. Ryoma turun tangan untuk membantu melayani pelanggan, membuat segalanya berjalan lebih lancar dan memastikan tidak ada yang harus menunggu terlalu lama. Di penghujung hari, Ryoma sangat senang dengan apa yang terjadi. Dia memperhatikan saudara kandungnya bekerja tanpa henti sepanjang hari dan tidak ingin mereka kelelahan seperti yang dia alami di bumi. Dia berjanji untuk mempekerjakan lebih banyak staf untuk membantu. Mereka menyarankan agar dia berbicara dengan Gela tentang mencari lebih banyak pekerja, dan Ryoma setuju. Dia langsung menemui Gela untuk membahas perekrutan tenaga kerja tambahan karena jumlah yang datang jauh lebih banyak dari yang dia duga. Sore harinya, Ryoma pulang dan berbagi kabar baik tentang kesuksesan tokonya dengan keluarganya. Semua orang senang melihatnya membuat kemajuan. Keesokan harinya, yang merupakan hari kedua toko dibuka, lebih banyak orang datang. Orang-orang sangat terkesan dengan hasil pakaian mereka setelah menerimanya kembali. Semua orang bersemangat dan berjanji untuk kembali lagi. Kemudian, Ryoma bertemu dengan Gela, yang telah menemukan beberapa calon pekerja untuknya. Ketika Rima sampai di ruangan tempat mereka menunggu, kelompok itu tampak agak kecewa begitu melihatnya. Mereka tidak menyangka seorang anak akan menjalankan pertunjukan. Tetapi Ryoma tidak membiarkan hal itu mengganggunya. Dia mulai menjelaskan pekerjaannya,
mengatakan itu bukan pekerjaan berat dan tidak melibatkan angkat beban berat. Dia juga menyebutkan bahwa mereka akan bekerja dengan selainnya dan meminta mereka untuk memperlakukan selain seperti rekan kerja. Itu benar-benar membuat kelompok itu kesal. Serius, memperlakukan gumpalan selain sebagai orang yang setara, mereka tidak mempercayainya. Ryoma memberi mereka pilihan untuk pergi jika mereka tidak setuju dengan persyaratannya. Dan begitu saja, semua orang bangkit untuk keluar kecuali seorang pria dan seorang wanita. Ryoma menyadari ada yang aneh dengan tongkat jalan milik pria itu dan jepit rambut milik gadis itu, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia bertanya apakah mereka setuju dengan pekerjaan itu, dan mereka menjawab setuju. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Fei, dan wanita itu adalah putrinya, Liling. Fei menyebutkan kakinya yang patah dan khawatir itu akan menjadi masalah. Tetapi Ryoma tidak peduli. Dia tahu lendir penyembuhnya dapat memperbaikinya dalam waktu singkat. Ryoma bertanya apakah mereka punya pertanyaan, dan mereka hanya meminta tempat tinggal karena mereka bangkrut. Ryoma memberitahu mereka bahwa ada asrama untuk karyawan, jadi mereka baik-baik saja. Lalu, entah dari mana, Ryoma bertanya siapa mereka sebenarnya karena dia memperhatikan senjata yang mereka bawa. Mereka menyadari bahwa mereka telah tertangkap dan memutuskan untuk mengakuinya. Ternyata mereka mantan pembunuh bayaran, tetapi tidak lagi bekerja di bidang itu. Rupanya, Gela sudah mengetahui hal ini karena dia pandai membaca orang. Dia membiarkan Ryoma mencari tahu sendiri. Fei dan Lee menjelaskan bahwa mereka berasal dari negara lain dan kehilangan segalanya dalam perang, termasuk rumah mereka. Tuan mereka juga tewas dalam perang, jadi mereka tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka sebagai pembunuh bayaran. Mereka datang ke kota ini untuk bekerja di tambang. Tetapi Fei mengalami patah kaki saat bekerja dan sekarang membutuhkan tongkat untuk berjalan. Fei dan Lee terkesan karena Ryoma berhasil menemukan mereka. Meskipun mereka mantan, Ryoma tidak keberatan mempekerjakan mereka. Gela sudah memberikan persetujuannya, jadi Ryoma memutuskan untuk meresmikannya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka juga akan bertindak sebagai pengawal di toko karena keterampilan bertarung mereka. Setelah itu, Ryoma berjabat tangan dengan mereka untuk menyegel kesepakatan. Gela memarahi mereka karena membawa senjata kemana-mana dan menyuruh mereka untuk menghentikan kebiasaan lama mereka sebagai pembunuh bayaran. Dia menjamin mereka, mengatakan bahwa mereka orang baik, dan menyuruh Ryoma untuk memperlakukan mereka dengan baik. Begitu mereka meninggalkan serikat, mereka menuju ke toko tempat Ryoma memperkenalkan mereka kepada saudara kandung NOLAD. Dia membawa mereka ke tempat kerja untuk menunjukkan bagaimana para slime melakukan tugasnya. Alih-alih panik, mereka malah terpesona. Di penghujung hari, Ryoma menyuruh Kalung dan Carla untuk menghitung penjualan hari itu. Kemudian, dia meminta Fei dan Lee untuk ikut dengannya. Menggunakan slime penyembuh, dia memperbaiki kaki Fei yang terluka. Fei sangat bersyukur karena dia tidak pernah mengira dia akan bisa berjalan dengan baik lagi. Ternyata Fei dan Lee benar-benar bangkrut karena mereka menghabiskan semua uang mereka untuk menyuap agar bisa masuk ke negara itu. Ryoma membawa mereka ke tempat tinggal staf dan menyediakan kamar terpisah untuk mereka. Kamar-kamarnya luas dan berperabotan bagus, yang membuat mereka semakin terkesan. Ketika laporan penjualan masuk, Ryoma terkejut melihat mereka menghasilkan lebih banyak uang daripada hari sebelumnya. Ia kemudian memberitahu Kalung dan Carla bahwa Lee dan Fei juga akan bertindak sebagai pengawal dan memperhitungkannya dalam gaji mereka. Lee dan Fei sangat gembira dengan hal ini. Keesokan harinya, lebih banyak pelanggan datang dan para pekerja baru akhirnya mulai bekerja. Pada penghujung hari, mereka meraih lebih banyak kesuksesan daripada sebelumnya, yang menunjukkan bahwa bisnis sedang berkembang pesat. Ryoma mulai berpikir untuk mempekerjakan lebih banyak orang, termasuk seorang juru masak, sehingga tim tidak perlu stres memikirkan makanan saat bekerja. Para pekerja senang melihat Ryoma peduli terhadap mereka dan tidak ingin mereka kelelahan. Setelah meninggalkan toko, Ryoma pergi ke serikat pedagang untuk berbicara dengan Gela tentang mempekerjakan lebih banyak staf. Ia memberitahu wanita tua itu bahwa ia membutuhkan 3 pekerja lagi dan seorang koki untuk menangani memasak untuk tim. Ia tidak ingin menumpuk tugas memasak pada para pekerjanya yang sudah sibuk. Wanita tua itu berjanji akan mencari orang-orang yang senang bekerja di sekitar slime. Keesokan harinya, ia memperkenalkan Ryoma kepada para karyawan baru. Ketiga pekerja itu adalah Vina, Maria, dan Jen, yang semuanya berasal dari desa yang sama untuk mencari pekerjaan. Sang koki, Selma, dulunya bekerja di sebuah penginapan. Para karyawan baru setuju untuk tinggal di asrama toko. Wanita tua itu menyarankan Ryoma untuk mempertimbangkan membuka toko lain di kota lain, yang merupakan hal yang sama yang disebutkan oleh saudara-saudara NOLAD sehari sebelumnya. Ryoma belum siap untuk itu, tetapi dia menyuruhnya untuk menghubunginya kapanpun dia siap. Dengan karyawan baru, Ryoma dapat menangani tugas-tugas lain tanpa khawatir akan membebani stafnya. Keluarga J juga terkesan dengan seberapa baik bisnis Ryoma berjalan. Selanjutnya, Sergei mengatur pertemuan dengan Ryoma. Dia membutuhkannya untuk memberinya lebih banyak besi dan perlengkapan tahan air. Ternyata musim katak panggang sudah dekat dan para petualang akan membutuhkan barang-barang ini untuk menangkap katak-katak itu. Ryoma siap membantu, yang membuat Sergei sangat bersemangat. Kemudian, Ryoma mengambil salah satu slime miliknya dan memberinya bubuk besi, berharap itu akan berubah menjadi slime logam. Dia menuju ke tambang untuk berlatih dengan slime miliknya, dan Ellie ikut bersamanya. Ketika mereka sampai di sana, Ellie mengeluarkan biolanya untuk berlatih. Dia bersiap untuk menjinakkan burung-burung yang lentur yang akan muncul di danau. Burung-burung ini selaras dengan musik karena mereka menggunakan melodi untuk berbicara dan mengenali satu sama lain. Sementara Ellie bermain, Ryoma membuat kain tahan air dengan slime hijaunya. Setelah selesai, dia memberitahu Ellie bahwa kain itu akan butuh waktu sebentar untuk mengering. Sementara itu, Ellie menyarankan agar dia membuat boneka yang terlihat seperti mereka. Menggunakan sihir tanahnya, Ryoma membuat patung kecil Ellie. Ryoma terus bekerja dan membuat patung untuk seluruh keluarga. Ketika mereka melihatnya, mereka sangat terkesan. Reinhardt menyarankan Ellie untuk membawa patungnya ke sekolah.
dan dia bersemangat dengan ide itu karena itu akan membantunya tidak merasa kesepian. Keesokan harinya, Ryoma kembali membuat kain tahan air. Dia tidak ingin meninggalkan slime tanpa pengawasan saat mereka bekerja. Sambil menunggu, Ryoma memutuskan untuk melakukan latihan tempur dengan slime karena sudah lama tidak bertemu. Ia berlatih tanding dengan slime raksasa itu, mengajarinya beberapa gerakan bertarung. Tepat saat ia selesai, ia melihat slime yang memakan bubuk besi itu mulai berevolusi. Setelah selesai, Ryoma mengambilnya dan menyadari bahwa slime itu jauh lebih berat daripada slime logam biasa. Menggunakan keterampilan penilaiannya, ia mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah slime besi, bukan slime logam. Saat itulah ia tersadar, slime logam perlu memakan bahan seperti aluminium oksida dan oksida besi untuk berevolusi. Ini memberinya petunjuk tentang bagaimana slime logam bisa ada. Kemudian, Ri menemukan Vina sedang membersihkan toko dan bertanya padanya apa yang terjadi. Vina berkata mereka juga harus membantu slime pembersih. Tepat saat ia mengatakan itu, salah satu slime pembersih terbelah di depannya. Ryoma menjelaskan bahwa slime itu sangat efisien dalam pekerjaan mereka. Setelah kesibukan seharian, Ryoma mendapat kabar bahwa mereka menghasilkan banyak uang karena mereka mendapatkan banyak kontrak. Ryoma sangat gembira melihat betapa bahagianya para pekerjanya dan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang mengalami masalah. Tetapi kemudian ia tersadar bahwa tidak ada rencana liburan untuk krunya. Ia selalu berhati-hati untuk tidak membebani orang dan tidak ingin memperlakukan mereka dengan tidak adil. Jadi, ia menemukan ide tentang liburan dan shift kerja, yang membuat semua orang semakin bersemangat bekerja untuknya. Ryoma menjelaskan bahwa ini semua untuk membuat mereka tetap bahagia dan produktif. Ia berterima kasih atas kerja keras mereka dan saat itu juga Koki muncul untuk mengumumkan bahwa makan malam sudah siap. Keesokan harinya, Ryoma pergi ke serikat untuk mencari pekerjaan. Resepsionis memberitahu Ryoma tentang sesuatu yang menurutnya akan disukai Ryoma. Itu bukan pekerjaan serikat, tetapi sangat cocok untuk ia mengatakan ada kelompok petualang di kota bernama Dermagasem, dan mereka punya jenis slime langka yang ingin mereka jual. Serikat menolak mereka karena slime bukanlah hal yang penting. Tetapi ia tahu Ryoma akan tertarik. Ryoma berterima kasih atas informasinya dan langsung menuju ke tempat kelompok itu menginap. Dia berjalan ke kedai tua itu dan melihat kelompok itu sedang minum. Dia menghampiri mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai petualang. Tetapi salah satu dari mereka, Shin, yang benar-benar mabuk, menyela. Shin tidak percaya bahwa Ryoma adalah seorang petualang dan jelas sedang dalam suasana hati yang buruk. Ketika Rima mengatakan hal ini, Sei membentak, mencengkeram leher Ryoma, lalu melepaskannya saat dia menyadari dia mulai kehilangan kendali. Shin jatuh ke lantai, menangis terseduh-seduh tentang bagaimana guild menolak mereka. Dua rekan satu timnya menyeretnya pergi dan kemudian pemimpin kelompok itu, Shin, melangkah maju, memperkenalkan dirinya, dan bertanya kepada Ryoma apa yang dia inginkan. Ryoma langsung ke intinya, ingin membeli slime langka mereka dan bersedia membayar ekstra jika itu sesuatu yang istimewa. Mereka mengeluarkan panci berisi slime agar Ryoma dapat memeriksanya. Ketika dia membukanya, dia melihat lendir merah itu menatapnya kembali. Ia belum pernah melihat yang seperti itu dan sangat penasaran. Ia memberitahu mereka bahwa ia akan membayar lebih dan mengeluarkan 2 koin emas. Kelompok itu terkejut karena itu banyak uang, tetapi Ryoma menjelaskan bahwa menurutnya itu sepadan. Uang tunai itu akan menutupi semua yang mereka butuhkan untuk sementara waktu. Sebelum pergi, Ryoma memberi mereka tip. Musim katak panggang akan segera tiba, dan mereka bisa menghasilkan uang dengan menangkap katak dan menjual bagian-bagiannya yang berharga. Setelah meninggalkan kedai, Ryoma berteleportasi ke pikirannya untuk mempelajari lendir itu. Ia membuat kontrak dengannya dan memeriksa kemampuannya. Ternyata itu adalah lendir darah, lendir vampir yang memakan darah. Untuk mengujinya, Ryoma meletakkannya di depan monster dengan tenggorokan tergorok, dan lendir itu bekerja keras, menyedot semua darah dan bahkan menyelinap masuk untuk membersihkan bagian dalam monster itu. Ryoma menganggap lendir itu akan sangat bagus untuk mengalahkan monster. Tetapi ia yakin lendir itu juga memiliki kegunaan lain. Kemudian, Ellie mengajak Ryoma untuk bergabung dengannya dalam sesi pelatihan penjinakan. Keesokan harinya, Ryoma mengajak Telly dan seluruh keluarga ke tempat pelatihan. Ellie memberitahu Ryoma bahwa dia akan mempelajari keterampilan yang disebut berbagi sensasi, yang memungkinkannya mengambil informasi melalui makhluk kesayangannya. Untuk melakukan ini, dia perlu membentuk hubungan dengan makhluk itu. Untuk pelatihan ini, Ryoma dan Ellie bekerja dengan burung. Mereka melepaskan burung-burung itu dari kandang, membuat kontrak dengan mereka, lalu mencoba menciptakan hubungan mental. Ryoma berhasil terlebih dahulu dan pada dasarnya dapat melihat melalui mata burung itu. Awalnya terasa sangat aneh, jadi mereka menyuruhnya menutup mata, yang membantu. Tidak lama kemudian, Ellie juga mengetahuinya, dan segera mereka berdua mengendalikan burung-burung itu seperti seorang profesional. Rainbow terkesan bahwa mereka mempelajari keterampilan itu dengan sangat cepat. Elise menunjukkan bahwa Ryoma mungkin memiliki bakat untuk monster tipe burung. Ternyata penyihir penjinak memiliki kekuatan yang berbeda-beda dan tidak setiap penyihir dapat menjinakkan setiap jenis monster. Rainbow, misalnya, pandai menangani monster bersisik. Dia tidak bisa menangani banyak monster sekaligus, tetapi monster yang dia miliki sangat kuat. Di sisi lain, Reinhardt bisa menjinakkan monster berkaki 4, tetapi tidak beruntung dengan burung. Untuk menunjukkan kepada Ryoma monster seperti apa yang dia miliki, Elise memutuskan untuk sedikit memamerkan kekuatannya. Dia memanggil Fenrir, yang awalnya membuat anak-anak ketakutan, tetapi dia memberitahu mereka bahwa itu benar-benar aman. Ellie mengakui bahwa Fenrir sangat kuat dan bahkan dapat menggunakan sihir es. Selain 20 Fenrir yang dimilikinya, dia juga memiliki 100 monster tipe serigala lainnya. Ellie pada dasarnya pamer, menyebutkan semua monster yang telah dijinakkannya, dan bahkan suaminya merasa sedikit terintimidasi.
Ryoma terpesona oleh semua yang dia pelajari dan menyadari bahwa dia dikelilingi oleh beberapa orang yang sangat menakjubkan. Elise tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa Rainbow berada di level yang sama sekali berbeda. Dia jauh di depan mereka. Rupanya, Rainbow hanya memiliki sekitar 20 monster, tetapi setengahnya adalah naga. Hal ini benar-benar mengejutkan Ryoma dan Rainbow hanya terkekeh. Ia menjelaskan bahwa monster pertama yang pernah dijinakkannya adalah naga yang kuat dan naga-naga lainnya pada dasarnya mengikuti jejaknya. Tetapi ia hanya memanggil mereka jika benar-benar diperlukan karena mereka dapat menyebabkan banyak kekacauan. Naga-naga itu tinggal di pegunungan milik keluarga itu, menjaga agar monster-monster lain tidak turun. Setelah semua bualan ini, Elise menyarankan agar mereka kembali berlatih, dan semua orang setuju. Selama beberapa hari berikutnya, Ryoma terus berlatih dengan Elise sambil juga mengerjakan pembuatan kain tahan air. Tidak lama kemudian, beberapa petualang memberitahu Ryoma bahwa sekarang musim kata. Mereka bertanya di mana ia mendapatkan pakaian tahan air yang mereka lihat dikenakannya sebelumnya. Ia memberitahu mereka bahwa mereka bisa mendapatkan sesuatu yang serupa di perusahaan dagang Morgan. Para petualang berterima kasih padanya dan mengatakan bahwa mereka akan segera menuju ke sana. Kemudian, Elise memberitahu Ryoma bahwa mereka akan pergi ke danau dalam beberapa hari untuk menjinakkan beberapa burung yang lentur. Ketika Rima mendengar ini, ia mengambil gitarnya dan mulai berlatih untuk hari besar itu. Saat melakukannya, ia mulai menyadari bahwa waktunya bersama Ellie dan keluarganya akan segera berakhir. Ketika hari itu akhirnya tiba, mereka mulai berjalan ke danau. Pada suatu saat, Ellie bertanya-tanya bagaimana Ryoma bisa mengimbangi orang dewasa. Satu-satunya hal yang dapat mereka simpulkan adalah Ryoma memiliki stamina yang luar biasa. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan sekelompok petualang bernama Peer of Sikum. Kelompok itu sangat gembira melihat Ryoma dan berterima kasih kepadanya karena telah memberitahu tentang musim katak. Snake juga mengambil kesempatan untuk meminta maaf karena bertingkah seperti orang brengsek sebelum menyalakan minuman keras. Ketika mereka sampai di danau, mereka melihat seorang pria mencoba menjinakkan burung-burung limerat sementara petualang lainnya sibuk menangkap kata. Pria itu mulai memainkan alat musiknya, berharap burung-burung akan mendatanginya. Namun ketika mereka tidak datang, ia kehilangan kendali. Ia mencabut pedangnya dan menyerbu ke dalam air, siap untuk menjatuhkan burung-burung itu. Namun pria itu segera menyadari bahwa ia berada dalam situasi yang sulit ketika burung-burung itu mulai menyerangnya dengan sihir angin mereka. Alih-alih berlari kembali ke pantai yang lebih dekat, pria itu malah panik dan menuju ke arah Ryoma dan keluarga J. Burung-burung itu terus mengejarnya. Tepat saat pria itu terlihat akan hancur, Ryoma turun tangan dan membuat tembok untuk melindunginya. Tiba-tiba, semua orang kecuali Ryoma mulai mendengar dentingan keras dan menyakitkan di kepala mereka. Ryoma tetap tenang, melihat sekeliling, dan menyadari bahwa pemimpin burung-burung itulah yang membuat suara itu. Dengan menggunakan sihirnya, dia mengisolasi burung itu dan mematikan suaranya. Burung itu menyadari bahwa dia telah dikalahkan dan mundur, membawa serta kawanan lainnya. Setelah burung-burung itu pergi, semua orang merasa normal kembali. Reinhardt menyuruh Camille untuk memeriksa pria yang diserang, dan Rainbow menjelaskan kepada Ryoma bahwa pemimpin burung itu disebut Nima 5. Itu adalah spesies langka yang hanya muncul setiap 10 tahun sekali. Burung-burung ini menggunakan sihir gelap dan angin untuk mengacaukan pikiran orang, menyebabkan halusinasi. Ryoma menyadari bahwa ketahanannya yang tinggi terhadap rasa sakit mental lah yang membuatnya tidak terpengaruh oleh suara burung itu. Meski begitu, ia menyadari bahwa ia harus tetap waspada karena ia bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang diserang pada awalnya. Sekarang setelah burung-burung itu pergi, yang dapat mereka lakukan hanyalah menunggu dan berharap mereka kembali. Jadi, Ellie mengemukakan bahwa ia dan Ryoma akan segera berpisah. Dan Ryoma benar-benar terkejut. Pria itu bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ellie memecah keheningan yang canggung dengan bertanya apakah Ryoma akan menulis surat untuknya. Kyujis memperhatikan Ryoma yang sedang berjuang dan memutuskan untuk turun tangan. Ia mencondongkan tubuh dan menyuruh Ryoma untuk memeluk Ellie, tetapi Kyujis yang tetap bersikap seperti Kyujis bertindak terlalu jauh dan menunjukkannya dengan memeluk pohon dan bahkan menciumnya. Tentu saja, hal ini membuatnya mendapat pukulan yang pantas karena bersikap sangat malu. Untungnya, burung-burung yang telah mereka tunggu-tunggu muncul, termasuk burung yang telah ditundukkan Ryoma sebelumnya. Ryoma berpikir untuk mundur karena burung itu mungkin akan digambar olehnya dan merusak proses penjinakan Ellie, tetapi Ellie bersikap tenang tentang hal itu dan menyuruhnya untuk tetap tinggal. Dia tidak akan menyalahkannya jika keadaan menjadi buruk. Jadi, Ellie melangkah maju dan mulai memainkan biolanya. Musiknya begitu bagus sehingga burung-burung mulai bergoyang mengikuti alunan musiknya, jelas merasakan getarannya. Mereka semakin dekat dan Ryoma mengingatkannya untuk menutup kesepakatan dengan kontrak. Ellie tidak membuang waktu dan mengunci 9 burung sekaligus. Cukup mengesankan. Setelah Ellie selesai, Ryoma memutuskan sekarang gilirannya. Dia mengambil gitarnya dan mengakui bahwa dia tidak seberbakat Ellie, tetapi ingin mencobanya. Dia mulai memetik gitar, dan segera perhatian semua orang tertuju padanya. Bahkan burung-burung pun tertarik, termasuk burung yang disebut-sebut sebagai burung mimpi buruk yang dia pikir membencinya. Ryoma akhirnya membuat kontrak dengan burung itu dan sekelompok burung lainnya, dan penonton bertepuk tangan untuknya seperti dia adalah bintang rock. Tentu, Ellie juga melakukan hal yang sama. Tapi hey, dialah tokoh utamanya. Apa yang kalian harapkan? Saat mereka mengobrol tentang semua ini, mereka melihat seekor burung terlihat sedikit berbeda dari yang lain. Ellie menggunakan keterampilan penilaiannya dan menemukan sesuatu yang penting. Burung itu adalah spesies langka tingkat lanjut seperti burung mimpi buruk, tetapi yang ini disebut burung pantom limer. Alih-alih menggunakan sihir gelap, ia menggunakan sihir cahaya. Ayah Reinhardt sangat terkesan karena maksudku, menemukan satu burung langka itu keren, tetapi 2, itu level berikutnya. Reinhardt mencoba menyentuh burung itu,
Tetapi burung itu ketakutan dan berteriak kepadanya. Yang masuk akal karena dia bukan penyihir penjinak burung. Malam itu, keluarga itu mengadakan pesta besar untuk merayakan keberhasilan Ellie dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ryoma. Selama pesta, Ryoma dan Ellie menyelinap pergi untuk mengobrol pribadi di sebuah ruangan. Ellie dan keluarganya akan pergi besok pagi, jadi mereka perlu bicara sebelum itu. Ryoma menyebutkan bahwa dia akan tinggal lebih dekat dengan tambang setelah mereka pergi, dan mengatakan bahwa itu akan memudahkan patrolinya. Ellie bercerita kepada Ryoma, mengatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar punya teman. Ketika dia masih muda, dia tidak sengaja membekukan seorang anak laki-laki yang lebih tua yang datang ke rumahnya untuk mengajarinya sihir. Keluarganya menganggapnya remeh, jadi dia baik-baik saja. Tetapi dia menyebarkan rumor tentang dirinya yang berbahaya. Sejak saat itu, orang-orang takut padanya, dan dia kesulitan untuk mendapatkan teman. Ellie bertanya kepada Ryoma apakah dia takut padanya. Ryoma mengatakan tidak, dan dia meyakinkannya bahwa dia juga tidak takut padanya. Kemudian Ellie memberi Ryoma sebuah kotak. Di dalamnya ada kalung dengan liontin ruby. Itu adalah kalung yang sama yang Elise berikan kepada Ellie pada ulang tahunnya yang ke-10, dan sekarang dia ingin Ryoma memilikinya. Liontin itu adalah batu ajaib yang membuat kalung itu kuat dan berharga. Ryoma tidak ingin mengambilnya, tetapi Ellie bersikeras. Dia berkata bahwa dia tidak akan memberikannya kepadanya, hanya memintanya untuk menyimpannya sebagai jimat keberuntungan. Itulah caranya mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi. Ryoma berterima kasih padanya dan kemudian menyadari bahwa dia juga harus memberinya sesuatu. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk memberinya 2 slime miliknya. Ellie sangat senang dan berterima kasih kepada Ryoma karena telah mempercayainya. Dia berjanji untuk menjaga slime-nya dengan baik saat dia pergi. Malam berlalu dan pagi pun tiba. Saatnya keluarga Ellie pergi. Semua staf mengucapkan selamat tinggal kepada Ryoma, mengatakan bahwa mereka senang dia ada di sini. Ryoma berterima kasih atas dukungan mereka. Elise mengingatkannya untuk tidak melupakan surat itu. Setelah orang dewasa selesai mengucapkan selamat tinggal, mereka meninggalkan Ellie dan Ryoma untuk berbicara secara pribadi. Ellie memberitahu Ryoma untuk tidak memperlakukannya seperti orang asing lagi dan menyarankan agar dia memanggilnya Elia daripada Nona. Dia berjanji untuk bekerja keras di sekolah sehingga dia bisa membuatnya bangga. Alih-alih mengucapkan selamat tinggal, Ellie memberitahu Ryoma bahwa mereka akan bertemu lagi. Kemudian dia bergabung dengan keluarganya di kereta dengan 2 slime duduk di sampingnya. Ryoma bertekad untuk menghadapi hidup dan mengatasi tantangan apapun yang menghadangnya. Musim berakhir dengan Ryoma berjanji untuk bekerja keras, seperti Ellie, untuk membuat hidupnya lebih baik dari sebelumnya.